ambil ya di Zenius. I have no idea whether the Zenius and Primagama is being one. Ini dulu Zenius itu yang saya pakai ketika saya SMA dulu itu awal-awal launchingnya Zenius kalau saya tidak salah. Tuh dulu saya berlangganan patungan dulu karena saya dulu SMA-nya madrasah di Kabupaten Gresik itu ya, dia agak desa gitu, bukan SMA yang terkenal gitu. Jadi untuk meraih SNMPTN itu yang berbasis nilai ya, SNBN ya. Nah, itu kita sangat tidak berharap karena sekolah kita Pak grade-nya tidak tinggi. Jadi kita harus berjuang di SNBT atau SBMPTN-nya. Jadi kita belajar bersama karena kita tidak ada bimbel yang kayak punyanya Dokter Zamil ini ya. Nggak ada dulu, ada pun mungkin nggak terlalu itu. Jadi kita berjuang sendiri. Bahkan guru pun nggak ada guru yang khusus ngajar untuk SBMPTN. Belum ada yang mumpuni, justru kita yang mengembangkan. Jadi kita sendiri mengembangkan, kita apa namanya, patungan langganan Zenius, kita download aplikasi screen recorder, kemudian penjelasan dari Zenius itu kita screen record, tapi kita sebarkan ya karena itu ada hak ciptanya, kita nggak boleh. Jadi kita gunakan pribadi, kita belajar sendiri, kita diskusi bareng, sepulang sekolah sampai malam, bahkan kita kadang tidur di sekolah, just like that. Itu perjuangan kita dulu untuk apa ya, belajar. Jadi kita nggak nyanyikan setiap source, kita nggak ada bimbel kayak gini, nggak ada. Jadi kita diskusi sendiri. Sampai dulu ya itu teman saya yang paling pinter itu ya berbagi, saling berbagi, diskusi bareng dengan sumber Zenius itu tadi, beberapa diskusi dan beberapa modul yang sudah kita download bareng-bareng, kita beli semuanya patungan karena kita nggak ada yang eh, strata sosialnya tidak terlalu ke atas, ke bawah. Ya hasilnya alhamdulillah most of us itu most of us pass the test ya. Meskipun nggak semuanya SBMPTN, tapi kebanyakan yang benar-benar itu mereka SBMPTN. Sampai sekarang semuanya ya jadi orang gitu. Yang paling pintar di kelas saya sekarang namanya Muhammad Ali Fikri, dia lulusan ITS, dia sudah punya perusahaannya sendiri, namanya Mission Vision kalau saya nggak salah. Dia punya perusahaan sendiri, dia kadang pulang pergi Amerika gitu untuk perusahaan. Just like that. Itu cerita flashback tentang kenangan saya dengan Zenius ya. Sekarang saya nggak ada hubungan, maksudnya nggak langganan jenis gitu. Saya cuma nemu aja, this is for free kan. Saya nemu ini free doang, free trial, nggak ada pembahasan, nggak ada apa ya. I'm learning by myself ya, saya simpulkan sendiri, saya cari dengan bukti-bukti yang saya jelaskan nanti. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang tidak setuju, you're not agree with my opinion, kalian nggak setuju dengan pendapat saya, it's okay for you to to argue my opinion, untuk mau apa ya, menyanggah argumen saya, to have an opinion. Itu oke teman-teman. Next, if you're ready, kita mulai sekarang supaya kita mulai saja langsung diskusinya, mulai dari soal yang pertama sampai yang keempat. Ini saya potong, sebenarnya ada 12, tapi biasanya saya kirim 10, jadi cuma 10 saja. Oke, soal yang pertama, dari teks yang pertama yang berisi untuk nomor 1 sampai nomor 4, kita baca coba pertama kalimatnya adalah, kalimat pertama di part pertama, however, while not especially serious, eating onions can also cause problems for some people. Nah, ini katanya ini tentang onion ya. Onion itu bawang. Bahas tentang bawang. Jadi katanya while not especially serious, meskipun nggak benar-benar serius banget ya. Maksudnya ya tetap ada efeknya katanya gitu. Not especially serious, maksudnya seperti itu. However, meskipun ya nggak benar-benar serius banget, makan bawang itu juga bisa menyebabkan masalah untuk beberapa orang. Masalah dalam hal apa ini? Mungkin kesehatannya. Itu judul pertama tentang bawang, makan bawang yang bikin masalah, mungkin kesehatan, problems. Next kita baca
nomor satu. Nomor satu ini kita langsung disambut dengan soalnya kita pahami benar-benar. Coba baca, teman-teman. The irrelevant sentence in paragraph 1 is in number. Nah, ini adalah text organization. Lebih spesifik, paragraph organization. Tentang nanyain paragraf. Ya. Tentang informasi spesifik di satu paragraf pertama. Tentang apa? Irrelevant sentence. Irrelevant sentence itu yang nggak relevan, yang nggak nyambung. Ya, yang nggak nyambung. Oke, teman-teman, saya lupa untuk bilang bahwasanya silakan seperti biasa. Jawabannya di-share ke kolom chat supaya saya tahu teman-teman sudah membaca dan mencoba menjawab soal yang saya berikan, dan saya bisa tahu respon teman-teman terhadap soal yang sudah saya berikan, dan saya bisa menyimpulkan teman-teman dapat apa enggak. Gitu. Silakan di-share. Ada siapa aja nih? Syah dan sama Tiara. Sebentar ini. Oke. Next. Lanjut ya. Nah, kita cari mana kalimat yang nggak nyambung. Yang nggak nyambung, irrelevant itu berarti irrelevant di mana? Irrelevant dari mayoritas. Terutama apa namanya paragraf pertama. Ya. Irrelevant nggak nyambung itu nggak nyambung dari kalimat yang mayoritas di paragraf tersebut, terutama di paragraf pertama, karena paragraf pertama itu adalah kepalanya atau main idenya, gitu ya. Nah, kita berarti kita baca satu persatu, kita pahami satu persatu inti maksud dari setiap kalimat yang ada di paragraf. Ini cuma ada 4 ya, berarti kita cuma 4. Pilihannya ada 5. Bilangnya none of above. Nggak ada yang nggak nyambung, berarti nyambung semua. Ada kemungkinan ini nyambung semua. Ini benar-benar kompleks. Saya yakin ini, kalau menurut saya ini benar-benar apa ya, levelnya cukup meskipun cuma specific information, tapi cukup menantang ya, karena benar-benar detail, benar-benar spesifik. Oke, lanjut ya. Joe, thank you very much for your answer ya. Joe. Yang pertama dia bilang tentang, ya kita sudah baca tentang serius, tentang masalahnya, tentang masalah bakalan ada masalah ketika makan onion atau bawang. Yang kedua bilang carbohydrates in onions may cause gas and bloating. Gas ya, lagi-lagi tentang masalah, yaitu menyebabkan masalah apa? Menyebabkan gas dan kembung ya. Bloating itu kalau nggak salah kembung. Saya benar-benar lemah dulu tentang spesifik atau spesifik vocabulary tentang kesehatan, karena itu ada faknya sendiri. Next, onions, especially if consumed raw, can worsen heartburn. Worsen ini memperburuk ya. Lagi-lagi tentang masalahnya. Kemudian yang paragraf yang keempat ya, moreover, ya. Moreover ini bisa dimaknakan sisi lain, moreover. Jadi yang lain, sisi lain atau selain itu, moreover. That's as a opposite one. Bisa jadi opposite, bisa jadi conclusion. Bisa jadi sebuah lawannya atau bisa jadi sebuah konklusi. Nah, moreover apa? Research published in Integrative Cancer Therapies found that consuming fresh yellow onion help lessen insulin resistance. Nah, ada kata help, meskipun saya awalnya tidak tahu apa itu insulin resistance, ya. Meskipun kita dalam secara umum mungkin nggak tahu apa itu insulin resistance, tapi kita di sini fokus kemana? Help lessen. Help lessen itu membantu untuk menurunkan atau melemahkan atau menurunkan ya, lessen ya, menyedikitkan ya, kan less kan sedikit ya. Nah, menurunkan ya. Berarti kan yang lainnya bahas tentang masalah, dia malah bahas tentang manfaatnya, membantu merendahkan apa. Bisa jadi encounter sih, tapi setelah saya, makanya saya have no idea tentang insulin resistance ini ternyata adalah ya buruk ya kalau ada resistensi insulin itu menyebabkan beberapa penyakit. Kalau direndahkan kan berarti bagus. Maka yang tidak relevan adalah yang nomor 4. Jawabannya teman-teman benar. Ini coba jawab di kolom chatnya. Soal ini apakah sudah dibahas sebelumnya atau tidak? Saya takutnya sudah pernah bahas. Because I have no idea really what we have done. Because we have two teachers, two mentors.
Oh, belum dibahas. Good job. Thank you. Oke, good job. Karena saya khawatir, saya memang tidak punya kontak dengan Mbak Nana, ya. Saya namanya kontak dengan Mbak Nana sudah sampaikan beberapa soal atau tidak. But it's okay, just let it be. Thank you for your answer. Belum dibahas katanya. Good job. Oke, next. Jelas ya tentang irrelevant sentence ya. Jadi teman-teman kuncinya, caranya kalau ada soal tentang irrelevant sentence, ya cari yang berbeda dari mayoritas, terutama di paragraf 1. Gitu ya. Teman-teman kayaknya sudah bisa nyimpulkan. Jawabannya benar kok. Biasanya. Aura. Sebelum ada peserta baru. Oh, ini dia datang satu. Oh, banyak. Let's see. One, two. Oh, welcome. Nizar and ya. Good job. Oke. Next ya. Nomor 1. Tadi teman-teman yang baru masuk, silakan boleh langsung dikirim jawabannya kalau sudah jawab. Saya ulang lagi. Nomor 1 sudah fix karena yang 4 adalah yang paling nyeleneh dari teman-temannya. Jadi irrelevant. Yang lainnya bahas problemnya atau masalahnya ketika makan onion. Si nomor 4 malah jelasin apa manfaatnya onion untuk help lessen the insulin resistance, gitu ya. Okay. Number 1, the answer is D. It is the fourth sentence. Kalimat yang keempat. Ya. Next, number 2. Number 2, ya, nomor 2 itu menanyakan tentang can. Nah, ini. The word can in paragraph 1 states. Ini adalah kalau menurut saya synonym level, upper level ya. Synonym upper level. Word meaning. Ini adalah word meaning. Kalau di dalam kamus ya, kamus Oxford ya, Oxford Learner Dictionary itu ya, kamus Oxford yang nggak ada bahasa Indonesianya, jadi bahasa Inggris dijelasin pakai bahasa Inggris itu kalian akan menemukan tentang ini. Oke, can di paragraf 1 itu ada di mana? Can ini cuma ada satu ini doang. Kalau saya nggak salah, meskipun kalian tadi nyari nggak? Kayaknya nyari. Saya awalnya lihat ini ya, karena nggak saya tandain, saya kasih bold ataupun italic ya. Di situ caranya gimana nentukan can ini artinya apa? Maksudnya ini kita disuruh ngertiin maksudnya can ini apa di paragraf 1. Apakah ability, request, possibility, suggestion atau speculation? Ya. Kalau mau dipahami ininya pilihan jawabannya dulu, ability itu adalah kemampuan. Kalau kemampuan atau ya kemampuan sih pokoknya mampu atau ya, mampu sih, mampu doang. Ability pokoknya mampu, bisa. Request itu permintaan atau permohonan, request ya. Kemudian possibility itu kemungkinan, suggestion itu saran atau sugesti, speculation itu adalah spekulasi atau bahasa bakunya spekulasi. Kata spekulasi itu adalah speculation itu ini spekulasi. Berspekulasi. Ngarang-ngarang itulah spekulasi itu, ngira-ngira spekulasi. Kalau saya tidak salah, kalau saya salah tolong dikoreksi. Itu ya. Oke. Kemudian kita baca kalimatnya ya. Kemungkinan si Ken ini lebih nyambung ke yang mana dari kelima pilihan jawaban tadi ya. Dari kita lihat dari kalimatnya. Katanya eating onions, memakan bawang-bawangan, bawang-bawangan can also, kalau kita jawabnya bisa ya, bisa juga cause problems for some people, menyebabkan masalah-masalah untuk beberapa orang. Nah, kan bisa. Sebenarnya gini, can itu kata dasarnya maksudnya itu adalah menjelaskan tentang ability atau possibility. Jadi ada dua. Yang paling umum itu memang tentang ability. Terutama kayak menjelaskan tentang can do something atau melakukan sesuatu hal yang verbal, yang kalau verbal itu dalam bahasa Inggris itu verb ya, aktivitas ya. Kalau verbal dalam bahasa Indonesia itu kan ngomong, ucapan. Verbal itu ability, misalkan can fly, can swim dan sebagainya. Kalau possibility ini yang lebih agak
harus di-infer dikit, dibikin dikit itu possibility ya. Dan yang ini kita nggak boleh terkecoh karena ini levelnya tinggi. Ini saya memilihnya ini adalah bukan ability tapi possibility karena ini bukan sebuah kemampuan tapi kemungkinan. Jadi kemungkinan karena nggak pasti. Ya, tidak ada yang pasti meskipun kemungkinannya besar. Kan sama-sama tetap kemungkinan ya. Even it is big possibility or small possibility. Ya. Jadi yang ini yang paling cocok adalah saya sangat setuju sekali dengan possibility, bukan ability. Ability lebih ke yang kemampuannya dia untuk apa gitu ya. Jadi um, bukan ability ya, tapi possibility, kemungkinan. Karena can itu tentang dua hal, yaitu ability sama possibility. Mana dari antara A dan C? Maka saya akan pilih yang C, karena ini tentang kemungkinan, bukan bisa. Maksudnya, apa ya? Bukan kemampuan sih. Maksudnya itu, kalau kalau tentang kemampuan, maka kalau tentang onion ya, tentang bawang, kemampuan itu bukan nyebutin penyebab penyakit, tapi nyebutin misalkan mampu menyedapkan masakan. Nah itu baru can make ya, ada can make ya misalkan bisa kalau cause itu kan menyebabkan, kalau make ya, membuat, bisa membuat the food more delicious seperti itu. Nah, bisa membuat itu bisa tentang ability ya, kemampuannya si apa namanya onion itu. Tapi ini eating onions itu adalah sebuah kondisi, yaitu memakan bawang, bukan bukan bawangnya, tapi eating onions. Itu yang menjadi sebuah penentu juga. Jadi uh, bukan onionsnya, tapi eating onions. Gitu, ya. Kalau onions can make the food more delicious. Misalkan bawang itu bisa. Kalau eating onions itu sebuah kondisi seperti itu. Oke, sampai di sini paham ya tentang word meaning ya. Maksud dari sebuah kata. Kalau kalian baca dictionary ya, yang benar-benar international dictionary, bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu enggak kayak gitu ya. Nanti kalian akan, apalagi nanti baca dengan thesaurus, just like that. Thesaurus itu tentang sinonim ya. Lanjut, fix ya, possibility nomor 2. Kemarin yang belum ngirim jawaban, segera dikirim jawabannya. I'm waiting for that. Next, number 3, nomor 3. Ini soal yang sudah banyak kita bahas ya. Preceding ya. Preceding paragraph will probably discuss about preceding paragraph. Paragraf sebelumnya. Gimana menentukannya? Ini tahu? Cara menentukan preceding paragraph adalah membaca kalimat pertama di paragraf yang pertama. Kemudian kita simpulkan apa inti pembahasannya dan kemungkinan apa yang sebelumnya dibahas. Kita baca sekali lagi untuk memahami maksudnya sebelum, meskipun kita sudah baca. Tadi kita sudah baca bahasanya, however, while not especially serious, eating onions. Berarti ini awalnya adalah tentang eating onions ya. Subjeknya di sini adalah eating onions. Jadi paragraf sebelumnya itu pasti bahas tentang makan bawang. Makan bawang gimana konteksnya di paragraf 1 kalimat pertama ini, also cause problem for some people, juga bisa menyebabkan masalah bagi beberapa orang. Berarti baru masuk ya. Jadi sebelumnya itu nggak ada bahas tentang problem, tiba-tiba di sini dibahas tentang problemnya. Gitu guys. Jadi kalau ada kayak gini berarti sebelumnya itu nggak ada bahas problem tentang onions dulu. Jadi bahas tentang pokoknya makan onions aja.
baru di sesi yang ini, di paragraf setelah ini baru dibahas tuh tentang problemnya, kayak gitu. Masuk nggak? Kalau nggak setuju, sampaikan. Nggak gitu, sebenarnya ini sudah ada problem tuh. Kalau sudah ada problem, berarti nyebutin ada problem yang lain selain yang sebelumnya itu. Tuh. Maka yang mana yang paling tepat? Kita lihat. A bilang kemungkinan si paragraf sebelumnya itu bahas tentang why people should eat onions. A, kenapa orang makan onion? Ya enggak dong, ngapain? Kan dijelasin tentang masalahnya. Kenapa? Nggak nyambung. The health benefits of eating onions. The health benefits of eating onions. Saya kurang sepakat tentang ini karena tidak ada, kalau health benefit itu pasti ada kalimat gini, ada kalimat jembatan antara manfaat dan resikonya. Pasti ada kata-kata beside its advantages. Di samping keuntungannya ada juga kerugiannya, ada juga masalahnya kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar teliti tentang kalimat ini. Ya, jadi saya kurang setuju meskipun ini tentang eating onions. Ya, yang C bilang many nutrients contained in raw onions. Nggak nyebutin tentang raw onions ya. Subjeknya aja kurang ya. Kemudian yang di the health problems when consuming huge amounts of onions. Nah ini sudah ngomongin problems. Lagi-lagi ada health problems when consuming huge amount. Ada consuming amounts of onions, maksudnya itu mengonsumsi onions ya. Tapi sudah bahas tentang problemnya. Ya, tentang problemnya. Kalau yang I, how onion has been consumed since thousands of years ago. Nah ini bahas tentang bagaimana onion itu sudah dikonsumsi ya lama, sejak beberapa ratusan tahun yang lalu. Di bawang-bawangan itu sudah lama sudah dimakan seperti itu. Jadi saya lebih setuju yang E, yang I ya daripada D ataupun B ya. Seperti itu. Oke. Kalau ada yang menemukan, kalau ada yang menemukan jawabannya dari soal ini itu pendapat B, berpendapat B, ya, maka saya akan bersikap skeptis. Skeptis itu antara iya dan tidak, itu skeptis. Nah, di sini di soal nomor 3 ini skeptis, tapi saya lebih setuju ke yang I. Kalau kalian menemukan ini jawabannya B, ya saya, oh ya deh, it's okay. Tapi saya yakin dengan pendapat saya yang however while not especially serious, ya, eating onions can also cause problems for some people. Gitu. Ya, seperti itu. Oke, okay. That is number 3 ya, number 3. Let's see, kita lihat next ya, the last number, nomor yang terakhir, number 4. Ini teman-teman jawabnya ada yang nomor 3 itu nggak ada yang jawab B loh, padahal saya tuh antara B sama I. D itu have problem dengan consuming huge amount. Ini saya benar-benar nggak, ini bukan berarti skeptis ya. Kalau yang D ini saya nggak setuju. Saya yakin kalau D ini nggak benar karena dia sudah bahas problems ya ketika konsumsi huge amounts of onions. Nah, mungkin udah bahas problem terus dilanjutin lagi. Ya. Ini sudah ada di sini. Soalnya ya ini paragraf yang bahas tentang problem, bukan yang ini. Oke.
Next, let's continue number 4. Ini baru format yang unik ya dari tentang soal hipotesis ya, hipotesis ya. Kita baca soal nomor 4. Ini bilang katanya, if you eat onions, ada if clause-nya. Which statement below is the most suitable to complete the sentence above? Mana kalimat yang bisa melengkapi if clause-nya. Jadi ada conditional sentence itu terdiri dari dua kalimat yang nyambung. Ini kalimat klausa ya, bukan kalimat klausa. Dua klausa. Yang pertama adalah if clause ya, atau klausa kemungkinan, sama main clause atau klausa yang intinya. Ini if clause-nya. Di mana menentukan main clause-nya ini dari if clause-nya? Maka main clause-nya itu pasti informasi inti yang ada di dalam teks. Meskipun kemarin kita bisa pakai cara teknis tentang melihat format gramatikalnya, tapi nggak selamanya. Ya. Kalau kita bisa menghilangkan ya, misalkan ini, mana kalau ada if you eat onions, ya, kalau kamu makan onions, maka main clause itu pasti harus ada will-nya. Maka yang nggak ada will-nya itu pasti harus tercoret. Yang pertama A, ini A udah tereliminasi, nggak ada will-nya. Yang B juga nggak ada will-nya, tereliminasi. Yang C ada will-nya, tapi yang D juga ada will-nya. Kemudian yang E, you're not supposed to chop. No, nggak ada will-nya. Meskipun kayak gimana pun kita coba, itu trik yang pertama. Kalau misalkan kita pahami format tentang conditional sentence. Ini namanya conditional sentence. Kalau saya dulu SMA udah diajarin sentence, saya tidak tahu teman-teman udah belajar conditional sentence atau tidak. Makanya saya jelaskan di sini. Conditional sentence itu akan muncul di soal UTBK beberapa tahun yang berkali-kali sih, beberapa tahun, 2 tahun yang sejak saya ngajar itu selalu muncul hipotesis itu. Ya. Nah, apa namanya? Tinggal C dan D. C bilang, maka kita cari antara C dan D yang benar sesuai dengan teks. Yang C bilang, your chronic heartburn situation will get worse. Nah, ini bahasanya worse. Ini soalnya worse. Dari sumbernya. Ya, your chronic heartburn situation will get worse. Teman-teman jawabnya ada yang jawab B, ada yang jawab D. Nah, yang C ini kita lihat di teks itu ada di mana? Ini. Can worsen heartburn in people who suffer from chronic heartburn. Nah, benar banget kan? Ini sesuai banget nih. Bisa memperburuk heartburn in people who suffer from chronic. Jadi, kalau sudah kronik itu makin memperburuk. Benar kan? Kalau kamu makan bawang, your chronic heartburn. Jadi kita lihat subjeknya. Kalau kamu makan onions, your chronic heartburn. Kalau kamu punya chronic heartburn, maksudnya itu kalau kamu punya chronic heartburn situation, itu situasinya bakalan memperburuk, semakin buruk gitu. Jadi kalau nggak punya nggak gimana? Ya nggak apa-apa. Gitu. Ini akan jadi sebuah tipuan. Loh, kan nggak semua. Ini kita harus cari tahu subjeknya ini cuma you. You ini nggak tahu siapa siapa. Apakah orang yang sehat, apakah orang yang sudah punya penyakit, atau orang yang sudah alergi. Maka kita harus memanfaatkan dari pilihan jawabannya mana yang menyediakan subjek yang positif. Subjek yang spesifik. Kok positif? Spesifik. Yang C bilangnya yang kalau kamu punya chronic heartburn, ya, maka bakalan
memperburuk situasinya. Kalau yang D bilang apa? If you eat onions, ini sebenarnya sudah they. Oh, they ini onions ya. Onions itu kemana? Oh, sorry, sorry. They ini onions. Ya. Onions ini will cause you, akan menyebabkan kamu allergic reactions such as itchy eyes. Apakah benar ya saya ini ya pokoknya saya tidak tahu ini apa akan general ya ke semua orang ya menyebabkan kita untuk dapat allergic reaction kayak itchy eyes atau mata yang itchy gitu, gatal. Ya. Coba kita lihat. Di mana? Ini. People with onion allergies. Nah, hanya people with onion allergies may experience red, itchy eyes, and rashes. Ya. Maka kurang tepat yang D. Kenapa? Yang kena itchy sama onion allergies itu cuma orang yang punya alergi terhadap bawang. Gitu. Kalau nggak punya alergi ya nggak bisa. Beda dengan yang C. Yang C itu disebutin kalau kamu punya chronic heartburn situation, maka chronic heartburn-nya bakalan kena. Tapi kalau makan bawang, maka bawang akan menyebabkan misalkan orang-orang itu kena alergi, reaksi alergi seperti itchy eyes. Maka kurang tepat. Yang tepat itu adalah yang ini. Ya. Maka kalau kamu punya chronic heartburn situation bakalan semakin buruk. Itu teman-teman. Jelas di sini ya nomor 4 ya tentang subjek mana dan format kalimat seperti apa yang cocok untuk melengkapi hypothesis ya. Oke, dengan conditional sentence concept. So, next kita lanjutkan nomor 5, nomor 5. Teks yang kedua ini ya. The second text. Kita baca kalimat yang pertama. The most common definition of lazy keto is to eat no more than 20 grams of carbohydrates per day without counting calories or tracking the other micronutrients, protein, and fat, said Alison Not, bla 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 bla. Segini. Berarti ini tentang apa sih? Tentang lazy keto. Apa itu lazy keto? I have no idea sebenarnya. Lazy keto itu apa? Pokoknya lazy keto itu makan nggak lebih dari 20 gram karbohidrat. Kayaknya diet nih. Tanpa memperhitungkan kalori atau menghitung apa ya, tracking itu kayak ya tracking itu ya melihat, ya, track record, tracking nutrisi yang dia makan. Pokoknya diet nggak makan karbo gitu aja. Itu namanya lazy keto. Seperti itu. Udah. Baca aja pertanyaan nomor 5 setelah baca itu. Kalau jangan terlalu fokus lagi. Pertanyaannya kita teliti dengan baik-baik. Bilang katanya the author's motivation in writing the text is most likely to. Nah, ini dia nih. Ini. Sungguh membanggakan tentang motivation. Motivation itu berarti intention. Sama kata-katanya doang yang berbeda. Di intention itu. Ya, motivation itu ya kayak intention gitu aja, guys. Ya, sama. Intention, motivation itu maksudnya adalah sama. Ya, sama aja itu. Dari mana kita tahu intention atau motivasinya? Ya, maka kita harus membaca. Ya. Seperti kemarin kita jelasin ya, saya jelasin. Baca setiap paragrafnya, kemudian lihat maksudnya gimana. Sama kayak ini sama halnya kayak mencari main idea. Dari main idea itulah kita bisa menyimpulkan intention. Itu. Baik, yang pertama ini bahas tentang paragraf pertama itu bahas tentang
lazy keto, ya. Penjelasannya kayak gitu. In theory, this sound great, but it's unlikely to resolve the metabolic state known as ketosis. Tentang lazy keto, kemudian kedua tentang ketosis, is process that occur. Bilang katanya ketosis itu adalah proses yang menyebabkan kenapa when the body stops using glycogen atau carbohydrate stores for energy and start burning fat instead. Katanya itu ketosis itu proses ya yang terjadinya ketika tubuh itu berhenti menggunakan karbo, apa namanya, persediaan karbohidrat dalam tubuh ya untuk energi dan mulai membakar lemak. Jadi nggak bakar karbo tapi membakar lemak untuk energinya. Seperti itu. Pokoknya tentang ketosis nih pada kedua. Oke. Kemudian katanya yes, carb are ini tentang bahas tentang ketosis itu dia kan harus mengurangi karbo supaya bakar lemak, tapi kemudian katanya ketosis itu nggak semudah menghilangkan karbo seutuhnya ya, dan kemudian memaksa untuk apa namanya membakar lemak. Benar, karbo itu adalah sumber utama glukosa untuk energi, tapi tanpa glukosa, tanpa karbo bakalan butuh energi lainnya. Nomor 3 bilang protein itu proses called. Kalau protein ya yang dipakai untuk which mean that eating too much protein on a ketogenic diet can actually cause the body to use glucose for fuel instead of ketones, thus taking the person out of ketosis. Nah, itu. Jadi tentang apa namanya protein ya yang menjadi sumber glukosa dalam proses itu namanya gluconeogenesis. Kalau protein dijadikan penggantinya. Kemudian what if macronutrients are not balanced and nutrient timing when eating meals, it is not highly regulated. It is very probable that ketogenic diet will not be done properly and will leave the person feeling very hungry. Katanya kalau nutrisinya nggak diperhatikan, hanya cuma apa namanya cuma mengurangi karbo doang, itu bakalan ketogeniknya itu nggak berjalan. Maksudnya diet yang ketosis itu tadi tidak apa namanya diet ketonya itu tadi itu tidak berhasil. Seperti itu. Nah, dari kepala paragraf yang tentang lazy keto ini kita simpulkan apa tujuannya si penulis itu. Yang A bilang inform about the ineffective of lazy keto. Saya positif dengan yang A ini. Saya setuju dengan jawaban yang A karena dia tentang kenapa kok lazy keto ini nggak bahkan berhasil ya katanya sih itu. Ya, tujuannya itu inform. Ya. Kenapa? Karena full informasi, tidak ada intimidasi terhadap pembaca. Ya. Yang B, encourage the reader to pursue a healthy life. Tidak ada encourage sama sekali. Tidak encourage. Apalagi healthy life ini terlalu general. Yang C, warn about the consequence of lazy keto. Tidak tentang konsekuensi yang serem-serem, tidak ada. Kemudian yang D, provide information on how to do keto correctly. Tidak
menyebutkan prosedur keto diet yang benar-benar saklek ya. Jadi tidak benar ini. Yang nomor 5 kalau jawab D, saya tidak setuju karena nggak sebutin dengan gamblang gimana seharusnya keto itu dilakukan. Yang E, discuss how keto is helpful for people in diet. Tidak ada diskusi, hanya ada informasi. Ya, tidak ada diskusi sama sekali. Hanya informasi dari penelitian, dari apa namanya pendapat seorang saintis dan seterusnya. Maka yang paling cocok saya setuju dengan yang A, ya, inform. Ya, jelas ya nomor 5C caranya seperti itu. Kita cari tujuan teksnya yang sebenarnya. Pasti kepalanya itu ada di atas paragraf 1, tapi inti yang lainnya ada di beberapa paragraf setelahnya. Jangan baca semua poin-poinnya saja. Ya. Next, number 6. The main topic of the text is. Apa main topiknya? Kita sudah baca banyak tadi, tinggal kita simpulkan aja. Main topik itu ya kayak topiknya ini paling atas. A bilang the growing popularity of lazy keto. Enggak bilang popularity sama sekali ya. Yang B, how keto helps your diet. Bagaimana keto itu membantu diet. Oke, kita catat dulu. Kemudian yang C, a popular choice in diet. Tidak tentang itu juga. Di why lazy keto doesn't work. Nah, why lazy keto doesn't work? Kenapa lazy keto itu tidak bekerja? Yang E, lazy keto as a cause of death. Enggak seserem itu. Jadi antara B sama D. Kalau yang B ini nyebutin gimana keto itu membantu diet. Tapi sebetulnya tidak mau tentang itu. Tapi membahas sebuah alasan. Reason. Ya. Penelitian. The reason why. Kenapa? Why? Lazy keto doesn't work. Lazy keto itu yang di atas itu tadi. Yang cuma makan ini nggak memperhatikan nutriensnya. Maka itu adalah lazy keto. Dan dijelasin bahwasanya lazy keto itu tidak efektif. Disebutin kenapa kok gini. Maka bakalan efektif, bakalan makin gemuk dan seterusnya. Gitu ya. Maka jawabannya paling benar adalah yang D. Good job. This is yellow, and this will be orange. Oke. Number 6 sudah jelas ya. Jawabannya adalah di why lazy keto doesn't work. Dijelasin semuanya itu nanti di kalau tadi dalam. Oh, sorry. The main topic of the text itu jelas semua di paragraf yang pertama di kepalanya dia. Di sini. Di paragraf pertama itu tentang wah kenapa lazy keto itu enggak bekerja. Dipacu oleh kalimat pertama paragraf pertama, kemudian jelasin kunci di bawah-bawah. Okay, that's it. Number 6. We're going to number 7. Ini kayaknya mau ada. Kita baca dulu ya. Paragraph 2 aims to. Ini specific information atau text organization tentang the aim of the paragraph, tujuan paragraph. Ya, tujuan paragraf ini perannya di dalam teks ini untuk apa? Seperti itu. Ini adalah text organization atau organisasi teks, ya. Dan tujuannya apa? Oke. Yang A bilang explain the importance of ketosis in a keto diet. Oke. Yang A bilang menjelaskan tentang pentingnya ketosis di dalam sebuah keto diet. Yang B, provide a definition about ketosis. Menyediakan definisi yang sebuah definisi tentang ketosis ya. Jadi cuma jelaskan definisi doang.
Yang C bilang emphasize how vital carbohydrates are for ketosis. Emphasize itu apa ya? Menjabarkan ya tentang bagaimana seberapa vital ya karbohidrat itu untuk ketosis. Kemudian yang dia bilang inform the reason why carbs are vital. Jelasin bahwasanya eh, alasan kenapa karbohidrat itu sangat vital. Yang I bilang argue against the importance of ketosis. Maka eh, saya wait ada. Let's listen to the other first one. Saya lanjutkan sedikit sebelum saya berangkat ke masjid. Teman-teman untuk nomor 7 sebelum saya berangkat ke masjid ya. Sebelum kita istirahat untuk sholat. Nomor 7 ini kita ditanyain tentang tujuannya si paragraf nomor 2 tentang apa. Kita baca tadi si paragraf itu bahas tentang ketosis ya. Ketosis kemudian bagaimana si apa namanya ketosis di dalam diet itu tadi tentang di dalam keto diet kemudian bahas karbo juga di mana si apa namanya ketosis itu nggak semudah itu diduga kemudian nggak semudah karbo maksudnya karbo itu adalah direct source ya dan seterusnya itu ya maka mana yang cocok yang bahas tentang keto di sini. Eh,
antara A, ya, ada keto atau perfect definition, kemudian yang C juga keto, yang I juga keto. Yang A saya setuju karena ketosis adalah proses pembakaran lemak sebagai pengganti energi karbo ketika diet. Maka ketosis is explain the importance of ketosis in a keto diet. Di sini dijelasin ya prosesnya ini ya burn fat, makanya ketosis as a vital to keto diet ya. And it is highly thought weight loss benefit. Ya, manfaatnya itu benar-benar sudah keren banget lah untuk menurunkan berat badan gitu. Jadi ketosis itu sangat vital, ini important ya, important, penting sekali. Itu teman-teman. Ya, saya setuju dengan yang A. Setuju sekali dengan yang A. Kenapa kok yang B salah? Karena nggak cuma definisi yang dijelasin. Jadi nggak di sini doang, tapi alasannya kenapa? Dan yang C, emphasize how vital carbohydrates are for ketosis. Ketosis itu malah apa namanya nggak butuh karbo, apa dia vital vital ikutin kita. Yang vital itu ketosis untuk diet, keto diet. Kemudian yang I, argue against the person of, bukan argue ya, argue itu berargumen, against, apalagi against itu berlawanan. Jadi yang paling cocok adalah yang itu teman-teman. Ya, jelas ya nomor 7. Udah kita selanjutnya istirahat dulu. Teman-teman yang mau sholat silakan sholat dulu. Ya, yang cowok sholat ini ada Liza, ada iya Liza sholat dulu kan. Ya. Oke, that's it. Ntar doang. Kalau mau. Kemudian kita andaikan kembali lagi sekitar 15 menit ke depan, mungkin 15.30 ya, kita andaikan sekitar 30 menit. Oke, karena kita mulai dalam 18, 15, 20 dong. Oke, that's all. Saya akan tetap menyalakan screen saya. Mungkin mic saya juga berubah. Saya mati lagi.
Olahraga. Mana yang ini? Terus, ini ada baju apa? Aku gak ada kelambi. Masalahnya. Iya, betul. Kelambi apa? Sudah siapa ya? Oh, udah tak. Apa? Aku coba. Lalu kak anu tau. Kak apa sini?
Oke, cek sound teman-teman. Apakah sudah standby semuanya? Saya sudah kembali dari masjid. Ayo, saya kembali ya. Kalau sudah siap standby di layar lagi, boleh minta tolong tandanya di chat atau oke, gitu. Oke, next go gitu. Atau gimana gitu. It's kind of that. Sudah bisa lanjutin, akan saya lanjutin. Nah, ya. Baik, saya lanjutkan ya, teman-teman. Alright. Selanjutnya adalah nomor 8. Number 8. The last number for second text ya. Second passage. Nomor terakhir untuk passage yang kedua. Kita baca soalnya dengan baik-baik. Kita teliti benar-benar ya. Soalnya dia bilang bahwasanya according to text passage biasanya text, why is lazy keto not likely to be effective? Kenapa kok lazy keto itu nggak efektif? Melakukan keto diet yang cuma malas-malesan ya, pokoknya ini cuma ngurangin karbo gitu doang, terus nggak merhatiin nutrisinya, itu namanya lazy keto. Itu kenapa kok nggak efektif? Itu pertanyaannya kayak gitu. Maka kita cocokkan. Ini berarti em, mana yang benar ya? Mana yang benar yang menunjukkan bahwasanya kenapa kok keto itu tidak efektif? Kita coba eliminasi menggunakan cara eliminasi setiap pilihan jawaban. Kita eliminasi satu persatu ya. Karena kita sudah baca banyak sejak nomor 5 tentang keto. Yang A bilang bahwasanya ketosis itu unlikely to be possible if we do not track our consumption, since we could eat too many carbohydrates. Katanya tadi bahwasanya ketosis itu nggak seperti bahwasanya tidak mungkin terjadi ya kalau kita itu tidak men-track konsumsi kita, ya. Bisa jadi kita memakan terlalu banyak karbo. Nah, ini kan kebalikannya. Kalau kalimat yang ini masih bisa kita terima bahwasanya ketosis itu nggak bisa apa namanya terjadi kalau kita itu nggak nge-track konsumsi kita. Bisa jadi kita itu bakalan makan terlalu banyak karbo, katanya. Jadi yang kalimat kedua yang kebalikannya. Bisa jadi kita terlalu sedikit makan karbo, kurang, gitu. Katanya gitu. Seharusnya gitu, katanya itu. Yang B, underestimating what we consume can potentially make the digestive system confused if our nutrients are unbalanced. Nah, ini kenapa lazy keto itu tidak efektif? Karena underestimating atau menganggap remeh ya apa yang kita konsumsi bisa mengakibatkan membuat digestive system ya, sistem digest ya, membingungkan, bingung kalau nutrisi kita itu tidak seimbang. Ini mungkin ini saya
sedikit setuju tentang yang B, tapi kita lihat dulu. Maksudnya kalau nggak seimbang itu ketonya itu lazy keto itu kan tidak mentrack, tidak apa namanya, nggak di nggak nggak diukur dietnya. Pokoknya nggak makan karbo gitu doang, itu lazy keto. Karbonya cuma 200 gram gitu. Terus nggak dilihatin protein dan hanya nggak balance gitu. Dan itu membuat digestive sistemnya itu bingung kan. Ada yang kebingungan di dalam tubuh. Terus yang C bilang apa sih? Ketosis, a vital process in a keto diet, can cause a person's body weight to fluctuate when having an irregular diet. Ini eh, enggak sih, memang benar faktanya, tapi enggak selalu fluktuatif itu. em, Kalau fluktuatif itu apa namanya? Enggak jelasin sepenuhnya tentang lazy keto. Ini lebih ke proses ketosisnya. Jadi jelasin tentang ketosisnya. Ketosis itu yang mana itu penting banget ketika melakukan prosesnya keto itu, prosesnya sangat penting ketika melakukan keto diet. Nah, katanya itu ketosis itu bisa menyebabkan badannya orang itu fluktuatif ketika tidak bisa apa namanya, dietnya itu irregular. Irregular itu tidak beraturan. Kalau ketika diet itu nggak beraturan. Seperti itu. Itu yang C bilangnya begitu. Yang D, there is no need to diet when you aren't prepared. Ini salah. Ya, itu sebuah. Oh, udah nggak masuk akal lah. Katanya kita nggak perlu diet kalau kita belum siap untuk komit gitu. Ini kayak janji palsunya orang yang mau diet gitu. Yang I bilang, if we aren't careful, we could consume too much protein and it can become a source of energy for the body and stop ketosis. Nah, ini. Kita coba cari yang E ini. Jawabannya teman-teman kalau salah. Yang nomor 8 ini ada yang jawab E, yang jawab A. Ya. Tentang protein. If you aren't watchful, can become that source of glucose in a process called gluconesis. It could be the Neil for the lazy keto concept. Protein has an response, which means eating too much protein or a ketogenic diet can actually cause the body to use glucose for fuel instead of ketones, thus taking the person out of ketosis. Nah, ini saya lebih setuju yang I. Saya lebih setuju yang I. Ya. Bahwasanya ini ada buktinya yang di paragraf tentang paragraf ketiga tentang protein. Kalau tidak teliti, ya, kenapa kok yang membuat lazy keto ini nggak efektif ya? Karena kalau nggak diperhatiin itu bisa jadi nggak efektif. Satu, kalau memang malnutrition atau nutrisinya itu tidak seimbang, maka dia bakalan nggak kekurangan nutrisi, lemes. Tapi kalau asal makan protein doang, nggak mengonsumsi karbo, bisa jadi nggak terjadi yang namanya ketosis. Justru malah proteinnya yang jadi energi. Ya ketosisnya nggak jadi dong, bakar lemaknya. Jadi malah ganti protein yang dipakai. Gitu ya. Jadi saya setuju dengan yang I. Sesuai dengan paragraf yang ketiga. Gitu. Ya jelas ya teman-teman, kalau nggak setuju dengan yang I, saya berikan buktinya di paragraf ketiga. Kenapa kok itu taking the person out of ketosis. Out of ketosis itu berarti ya nggak ketosis lagi, terus proses ketosisnya yang mengubah pembakaran lemaknya itu tidak terjadi. Nah,
Next. Teks yang terakhir. It's only 2 numbers. Ya. 2 nomor doang. Judulnya kita baca dulu. There are many reasons why Japanese people live longer than the rest of us. Nah, katanya orang Jepang hidup lebih lama. Kenapa? One reason might be soybean products like tofu, natto, and miso. Ini suka makan tahu, katanya tahu bikin hidup lebih lama. Ini judulnya might mungkin. Tofu, natto, and miso. I have no idea about natto and miso. Yang wibu mungkin yang suka Jepang. Apa itu natto sama miso? Saya tahunya cuma tofu. Karena saya juga makan tiap hari tofu. Oke, kita langsung baca nih. Baca soalnya. Udah tahu tentang tahu yang katanya umur panjangnya si orang-orang Jepang tuh. Number 9, bilang katanya which of the following cannot be concluded about soybean. Wah, ini tentang incorrect statement. Mana statement yang tidak bisa disimpulkan tentang soybean, tentang kedelai. Soybean itu kedelai, bukan keledai. Maka kita, karena ini tentang cannot be concluded, jadi incorrect ya. Maka apa kalau incorrect? Apa namanya? Wrong answer. Maka kita harus seleksi ya jawaban. Seleksi jawaban dari A sampai Z. Yang A bilang it lessen the risk of dying from common colds. Apakah ini benar atau salah? Lessen risk of dying from common killers. Ini 10% less likely to die from common killers. Nah, benar ya? Salah. Yang B, it lowers the cholesterol level in the one's body. Ada yang ngomong kolesterol, bukan cholesterol. Kolesterol itu di paragraf berapa ya? Pokoknya salah deh, kolesterol dulu saya tadi. Lower cholesterol. Ya, oke. Any common killers? Terus, B salah yang C. It is good for diet because it helps in losing weight. Losing weight. Nah ini loh, push weight loss. Weight loss. Ya, jelas. Ini kayaknya jawabannya D. Teman-teman bakalan mudah banget ini buat jawab ini. Udah kunci dah ini. Nggak ada nyebutin tentang Korea. Harusnya benar semua. Good job. Nggak ada bahas tentang Korea di sini. Nggak ada bandingin tentang bukannya orang Jepang sama orang Korea. Oke. Yang terakhir, the last number. The author's attitude towards the passage. Ini author's attitude ini adalah tentang termasuk sikap penulis. Sikap penulis itu diambil dari mana? Dari organisasi teks dong seharusnya. Jadi organisasi teksnya ini si kata-kata yang digunakan atau kalimat yang digunakan si penulis ini seperti apa? Ya, apakah critical atau kritis, realistik atau realistis, positif atau positif, skeptical atau skeptis, ya, convincing atau meyakinkan. Skeptis itu antara ragu atau tidak. Nah, kita lihat baca. Kalau kita skimming, ya, paragraf 1 ini jelasin bahwasanya pede banget katanya alasan kenapa orang Jepang itu hidup lebih lama karena
makan tahu. Yang kedua bahasanya menemukan tahu itu soybean itu menurunkan resiko mati karena serangan jantung, stroke dan seterusnya. Kemudian juga adalah produk superfood ya, rich protein ya, membantu menurunkan kolesterol dan menurunkan berat badan dan seterusnya. Oke. Important part in cuisine in East Asia, especially in Japan dan seterusnya. Sangat luar biasa convincing, meyakinkan. Kalau positif, dia ya semuanya mesti positif ya. Tapi lebih dari positif, tapi meyakinkan. Kalau kritikal nggak terlalu kritis ya. Hanya nggak ada data-data gitu, nggak. Tetap ada data, tapi meyakinkan aja. Itu meyakinkan doang. Artinya kata-kata yang digunakan itu benar-benar sangat convincing the reader. Bahwasanya soybean itu benar-benar bisa membuat umur panjangnya si orang-orang Jepang. Benar-benar. Itu ya, teman-teman. 3 soal yang terakhir saya bahas setelah sholat Isya. Bahwasanya ada beberapa cara yang baru kita pahami dengan soal yang baru ini. Yang pertama tadi ada tentang irrelevant sentence ya, kalimat yang tidak relevan dalam satu paragraf ya. Kemudian word meaning ya, arti dari sebuah maksud dari sebuah kata, tujuannya. Kemudian preceding sudah, kemudian apa namanya? Conditional sentence atau hypothesis ya, perlu diperhatikan lagi. Kemudian motivations ya, motivation itu adalah sama dengan purpose of the text. Tujuannya si teks itu apa? Motivasi penulis itu ya tujuannya penulis juga. Gitu ya. Main topik sudah lama pernah tujuan paragraf ya, aims itu tujuan sebuah paragraf apa tujuannya. Kemudian conclusion sudah itu doang. Kemudian incorrect information sama author attitude ya. Jadi teman-teman, saya sekali lagi bilang bahwasanya terutama ketika soal-soal yang membahas tentang author's motivation, kemudian paragraph aims ya, kemudian relevant sentence ya, preceding paragraph, itu soal-soal seperti ini benar-benar menunjukkan kita ya sebagai calon mahasiswa itu gimana seharusnya sebuah teks itu dibuat, bagaimana sebuah organisasi teks itu disusun, bagaimana hubungan antara paragraf dan antar kalimat dalam sebuah artikel. Kita diajari kayak gitu, namanya aja literasi bahasa Inggris ya, maka kita diajari tentang literasi bahasa Inggris ya. Itu teman-teman kesimpulan dari saya. That's all from me. Thank you. Keep learning ya, keep reading, literacy ya, literacy. That's all. I am so sorry for the inconvenient condition. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.